Baik, kita mulai lagi sekarang di persamaan diferensial biasa menggunakan metode Euler. Jadi kita mau mencari penyelesaian numeris atau penyelesaian numerik dari sebuah persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode Euler. Kalau di mata kuliah persamaan diferensial kita mencarinya itu penyelesaian eksaknya. Nah, kalau sekarang di sini kita mau mencari penyelesaian numeriknya. Kita lihat dulu di sini sedikit mengulas mengenai persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu ada persamaan diferensial biasa, ada juga persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa ini kalau kita punya variabel bebasnya hanya X saja. Tetapi kalau parsial kita memiliki banyak variabel bebas. Jadi kalau misal di sini ada X, ada T. Jadi dia pendiferensialnya sebagian-sebagian berdasarkan variabel bebasnya itu. Nah, persamaan diferensial biasa juga ada order 1, ada order 2, tergantung dari turunan berapa. Ini kan karena ada turunan pertama, jadi dia dibilang persamaan diferensial order 1. Kalau di sini ada turunan kedua, jadi di sini dikatakan persamaan diferensial order 2. Nah, biasanya kalau di mata kuliah persamaan diferensial, solusi yang kita gunakan itu adalah solusi eksak seperti ini. Nih, solusi ini. Ini nanti dapat nilai Y itu dari hasil kita mengintegralkan dy per dx sama dengan integral Y gitu kan ya. Nah, ini diubah sedemikian sehingga si Y satu ruas dengan Y dan dx di sini sendiri. Jadi di sini kita dapat ln Y itu akan sama dengan, ini plus C tentu saja ya. Ln Y plus C itu akan sama dengan, apa ini? Berarti X plus C juga. Jadi nanti kita bisa dapat Y itu akan sama dengan E pangkat X gitu. Dan di sini kita kasih nilai C konstanta untuk ini kan C1, ini C2. Kita nggak tahu konstantanya nanti berapa karena di sini integralnya juga tidak berbatas. Jadi kita dapat penyelesaian eksaknya itu adalah Y sama dengan C E pangkat X. Nah, penyelesaian eksak ini saya coba hapus. Penyelesaian eksak-eksak ini nanti akan kita gunakan untuk membandingkan berapa penyelesaian numerik yang kita peroleh. Bedanya apa dengan penyelesaian numerik? Jadi kalau penyelesaian numerik nanti kalau kita belum tahu fungsinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, maka kita bisa mencari persamaan diferensialnya secara numerik. Sekarang kita lihat lagi ini di sini dy per dx yang kita tadi sebut sebagai persamaan diferensial order 1, ini kan bisa saja ditulis dengan fx, y gitu kan ya. Nah, solusinya tadi kita sudah cari kalau misal persamaan diferensialnya demikian, ini solusinya. Misal sekarang kita punya titik 0,0 x 0, y 0 seperti halnya di sini. Ini ada titik x 0, y 0. Nah, titik-titik ini, si titik x0, y0 ini, kemudian kalau kita substitusi ke persamaan ini, gitu. Jadi hasilnya adalah y0, x0.
Nah, kalau misal X0, Y0-nya kita ambil 0,1, berarti ini akan sama dengan Y0-nya 1, kok Y0-nya 1, X0-nya itu 0, sehingga kita peroleh Y sama dengan C, kok Y sama dengan 1 sama dengan C kali E pangkat 0, dan kita peroleh C sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki sebuah penyelesaian tunggal di sini. Kalau penyelesaian numerik dari yang 0, X0, Y0 ini nanti kita cari lagi numeriknya X1, Y1, kemudian X2, Y2, dan seterusnya. Sampai akhirnya si kurva penyelesaian numerik ini mendekati dengan penyelesaian tunggalnya yang ini. Gitu. Nah, yang ini kan penyelesaian numerik. Kita lihat lagi sekarang ke metode Euler-nya. Metode Euler ini kita bisa menggunakan perluasan dari deret Taylor untuk menyelesaikan persamaan numerik dengan metode persamaan numerik. Persamaan diferensial, penyelesaian numeriknya dengan metode Euler. Nah, di sini kalau delta X-nya ini diambil bilangan yang sangat kecil, ininya sangat kecil nih. Semakin kita pangkatkan bilangan delta X yang sangat kecil ini pasti akan semakin mendekati 0. Artinya nanti yang sebelah sini, ekor ini dari turunan kedua sampai dengan selanjutnya, itu kita bisa abaikan. Jadi di bukunya metode numerik itu kita mengabaikan turunan kedua, suku-suku pada turunan kedua pada deret Taylor-nya. Jadi yang digunakan itu adalah yang ini saja, FXI dan turunan pertamanya. Kalau misal kita tulis dalam bentuk Y, ya tulisannya ini. YI plus 1 sama dengan YI ditambah FXI Y1 delta X. Nah, ini kan tadi kita tulis dia sebagai turunan pertama. Turunan pertama itu DY per DX. Kita juga bisa tulis dia sebagai Fx, Y. Jadi kalau misal ini kita bisa tulis yang lain, berarti tulisannya adalah F turunan pertama dari X. Susah. Sebentar. Kalau misal kita tulis, ini berarti F turunan dari X, turunan pertama dari X. Jadi penulisannya bisa berbagai macam bentuk. Nah, selanjutnya kita lihat contoh halaman 1. Kok halaman 1? Contoh 1 halaman 170. Di sini ada soalnya itu adalah DY per DX sama dengan FXY. Jadi ini persamaan diferensialnya order 3 berarti ya. Ke order 3. Order 1 karena dia DY per DX. Sama dengan 2X pangkat 3, negatif 2X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurangi 20X. Kemudian di ditambah 8,5, dan di sini diketahui kalau Y-nya 0, maka dia sama dengan 1 Y di titik 0 itu. Jadi di titik 0 itu berarti kan ini ya turunannya ini, ketika dia di titik 0 maka akan sama dengan 1. Bukan turunan, maksudnya Y yang di sini kalau kita integralkan terus kita ambil X dari titik 0, maka dia akan menghasilkan 1. Nah, di soal tersebut kita diminta mencari penyelesaian numerik dari titik X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4. Dengan deltanya itu adalah ini 0,5 dan satu lagi delta X-nya 0,25. Kita lihat sekarang penyelesaian eksaknya. Penyelesaian eksak ini kan sama seperti tadi ya, kita mengintegralkan DY per DX itu akan sama dengan negatif 2X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurangi 20X ditambah 8,5. Nah, ini kita integralkan.
Jadi dx-nya ke sebelah sana. Jadi di sini berarti y akan sama dengan integral ini, negatif 2/4 X pangkat 4 ditambah dengan 12/3. Ini kan jadi bertambah 1 X pangkat 3 dikurangi 20/2 X pangkat 2 ditambah 8,5 X ditambah 1. Nah, gitu. Jadi ini adalah nanti hasilnya sama dengan ini. Gitu, ini penyelesaian eksaknya. Nah, kalau kita ambil atau masukkan X sama dengan 0 ke persamaan ini, maka hasilnya adalah yang Y0 sama dengan 1 tadi. Gitu. Jadi kalau kita mau mencari penyelesaian numeriknya, kita gunakan rumus Taylor yang tadi, dari Taylor yang tadi, tapi hanya dua suku saja, yaitu Y1 sama Fx1 Y1, delta X. Delta X-nya sekarang kita ambil yang 0,5 dulu. Jadi di sini, kalau X sama dengan 0, tadi kita sudah hitung, Y0-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke sini, ini 0, ini juga kalau dikali 0 tetap 0, 10 kali 0 juga ya 0, terus 8,5 kali 0 juga 0, tinggal ini 1. Gitu. Nah, kemudian ini kalau misal kita punya X0-nya 0 dan Y0-nya 1, maka nanti kita lihat yang ini. YI plus 1 itu berarti ini Y1, 0 plus 1 kan ya. Y0 plus 1 ini akan sama dengan, nih, Y1 ini akan sama dengan YI, Y0 ditambah Fx0, Fxi, YI ya. Kemudian delta X. Jadi Y1-nya akan sama dengan Y0-nya tadi 1. Y pada X sama dengan 0. Kemudian F0 turunan itu, turunan dy dx ini pada X sama dengan 0. Berarti kan ini ya. Itu negatif 2, kita substitusikan di sini. Kali 0 pangkat 3, 12 kali 0 pangkat 2, ditambah 20 kali 0, ditambah 8,5. Ini kan 0 semua, tinggal 8,5. Jadi Y1-nya itu kita bisa dapat 1 ditambah 8,5 kali 0,5, 5,25. Ini adalah nilai Y pada X sama dengan 0,5. Nah, nilai Y eksak, ini nilai Y perkiraan ya yang ini, Y1 ini. Nilai Y eksak pada X sama dengan 0,5, berarti 0,5 yang ini kita substitusi ke penyelesaian eksak tadi. Diperolehlah nilainya adalah ini, 3,8, kok highlighter. 3, ini 21875. Kalau kita lihat ini kita hitung galatnya. Galatnya itu jadi yang eksak, ini kan eksak dikurangi dengan yang kita tadi cari, ini perkiraan dibagi dengan eksaknya dikali 100% sampai di 63%. Memang metode Euler ini dikatakan bahwa dia sangat memiliki galat yang cukup besar gitu dibandingkan dengan metode yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan atau menghitung ini kan iterasi ya, kita baru sampai di titik 0, kemudian X-nya lagi 0,5, kita diminta sampai ke X sama dengan 4. Kalau menghitung manual agak susah, kita coba hitung dengan Excel. Tadi kita punya dy per dx, kita punya xi, jadi ini saya coba kasih, kita punya f
FXY. FXY itu yang ini ya, yang DY per DX ini. Nih, lihat FX-nya. Fx, Y. Kemudian si Y perkiraannya itu adalah YI plus 1. Kemudian YI ini, ya ini yang eksak. Gitu. YI yang di ini adalah YI yang eksak. Nah, kalau ini persamaan untuk DY per DX atau FXY, FXIYI. Kalau yang ini dia persamaan untuk yang penyelesaian eksaknya. Nah, gitu. Jadi penyelesaian eksaknya itu di YI. Saya coba kasih apa namanya tanda di sini. Ini Y eksak. Kemudian kalau ini Y perkiraan. Nah, sekarang kita berangkat dari X sama dengan 0. X sama dengan 0, kalau misal kita distribusikan X-nya ke sini, ke persamaan DY dx ini, DY per dx ini, atau persamaan FXI ini, maka dia akan sama dengan ini ya, rumusnya 2 dikali X, tinggal ini pangkatkan 3, kita enter, terus ini juga sama, terus ini juga nanti pangkatkan 2, jadi sorotnya tetap ke X1 pangkatkan 2, yang ini kita sorotnya ke X1 yang kolom B10 ini, kalikan dengan 20, pokoknya samakan dengan apa yang diminta di persamaan itu. Sehingga nanti Fx-nya itu akan sama dengan, ini kan negatif 2X, jadi kita kasih negatif C10, terus ditambah dengan D10, dikurangi S10, ditambah F10, kita enter. Kita dapat nilai Fx0, Y0 itu di 8,5. Nah, sekarang kita mau cari nilai Y eksaknya. Y eksaknya itu ya tinggal ini dulu, yang persamaan eksaknya dulu. Jadi 0,5 kita sorot dikalikan dengan B10, X0-nya ini, XI pada I sama dengan 0. Kemudian kita enter di sini. Ini kayaknya saya hapus dulu deh ya. Dia biasanya nggak mau. Saya delete. Oke, biar nggak pusing. Nah, ini kalikan dengan yang pinggir. Ini juga sama, kalikan dengan 10. Jadi dipangkatkan 2. Ini, B10 ya. Pangkatkan 2. Terus yang ini juga sama, 8,5. Karena di sini 8,5X, berarti kita 8,5 kalikan dengan X-nya yang ini. Kemudian kita enter lagi, ini sama dengan 1 saja karena dia konstan di sininya. Nih yang eksaknya konstan. Jadi penyelesaian eksaknya itu akan sama dengan negatif 0,5, negatif yang biru ini ditambah dengan tuh yang merah, ini dikurangi dengan 10X kuadrat tuh yang ungu, ditambah dengan 8,5X itu yang hijau, ditambah M10 tuh 1 yang ini nih. Kita enter, kita dapat nilai Y eksak. Nah, Y perkiraan ini akan sama dengan, katanya kan, Y0, berarti Y eksak di titik I sama dengan 0 tadi, titik XI sama dengan 0, 1 ditambah dengan apa ini? Fx0 Y0 yang ini. DY dx-nya itu 8,5 kalikan dengan perkiraannya. Maka kita dapat nilai perkiraannya adalah ini. Kita nanti tentukan galat relatifnya kalau misal kita peroleh nilai untuk X sama dengan 0,5 gitu. Jadi di sini yang kedua berarti kan yang pertama ditambah dengan delta 0,5. Nah, ini yang kedua.
Nah, ini adalah Y perkiraan. Y perkiraan itu berarti untuk kita lihat di sini. Ini kita drag dulu. Ini juga kita drag. Kita bisa langsung mendragnya ke sini. Nanti kita lihat galatnya kalau kita sudah mendrag. Kita dragnya sampai 4 saja ya, karena dimintanya sampai 4. Nah, udah. Kita coba drag, karena tadi kan rumus-rumusnya di awal kita sudah cari. Oke, ini juga daya dx-nya. Ini juga saya lewat yang eksaknya dulu biar nanti kelihatan prosesnya. Karena untuk mencari yang eksak itu berarti kita harus mencari dulu nilai-nilai suku-suku pada persamaan Y eksaknya. Oke, baru kita cari nilai eksak. Nah, ini dia. Nah, nilai perkiraan ini, Y perkiraan ini adalah, jadi nanti dia akan menjadi Y2 gitu. Ini bisa nggak saya drag? Oh, dia tetap 0. 0, 1, biar kelihatan iterasinya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi Y perkiraan ini berarti nanti kan YI plus 1 ya. YI plus 1 itu berarti kalau tadi Y0 sekarang Y1. Y1 itu pada X-nya, X0, XI-nya itu di 0,5. Jadi kita simpannya di sini perkiraannya itu. Dia akan sama dengan YI berarti Y0. Y0-nya yang mana? Ini kan. Nah, ditambah dengan kita kasih kurung fx0y0 ini dikali dengan delta x. Delta x-nya 0,5. Dapat galat perkiraan. Kok galat perkiraan? Nilai Y perkiraan. Jadi galatnya itu nanti akan sama dengan absolut dari si eksak dikurangi dengan perkiraan dibagi dengan eksak. Eksaknya ini ya di sini di Y plus 1, di Y1 gitu. Nilai eksaknya tuh yang ini yang ketika dia XI-nya itu X1-nya di apa nama si 0,5 di Y1 ini. Kalikan dengan 100. Nah, kita dapat nilai galat relatifnya segini. Nah, sekarang Y perkiraan untuk yang selanjutnya berarti di sini Y2. Tadi kan Y1 sudah ya. Sekarang Y2. Y2 itu berarti dia akan sama dengan, nah kita lihat nih, ini biasanya ngaco. Dia akan sama dengan Y1. Tuh kan. Y1 ditambah dengan fx1. Oke, ini oh ya, ininya nih berarti si ini bukan Y1 yang eksak, tetapi Y1-nya itu Y1 yang perkiraan. Kok ke situ sih salah? Ini. Jadi bukan yang Y1 eksak, tetapi yang Y1 perkiraan di sini. Gitu. Jadi kita dapat pada iterasi yang kedua nilai Y2-nya itu adalah ini 5,81 dengan nilai X-nya 1. Ini kan loncatannya tadi delta X-nya itu setengah-setengah ya. Jadi 0 terus ke 0,5 terus ke 1 dan seterusnya. Jadi kita bisa hitung tinggal drag saja kalau misal ini. Nah, ternyata kalau misal kita lihat di sini dengan metode Euler itu semakin ke bawah galatnya semakin besar. Jadi memang metode Euler ini karena tadi memang deret Taylor-nya itu dipotong di suku ke
2, maka galatnya nggak semakin surut. Biasanya kan kita kalau misal menggunakan iterasi seperti ini, galatnya semakin surut mendekati 0. Tapi kalau di sini, di Euler ini, galatnya semakin besar. Ini kalau deltanya sama dengan 0,5. Kalau deltanya 0,25, bagaimana? Sama saja pada prinsipnya. Jadi, yang membedakan ini. Jadi kalau tadi langkahnya kita di plus 0,5, 0,5. Kalau di delta 0,25, langkahnya ini ya plusnya sampai dengan berapa iterasi? 16 iterasi. Kalau sampai 4, karena kan tadi dimintanya 0 sampai 4 ya, dari 0 sampai 4. Kalau yang 0,5 dia cuman sampai 8 saja. Nah, yang beda lagi apa? Selain itu, yang beda lagi pada saat kita mencari ya perkiraan. Pada saat mencari ya perkiraan kan tidak diambil 0,25, tidak dikali dengan 0,5 lagi, tetapi dikalinya dengan 0,25 gitu. Nah, ini nanti tinggal di drag saja. Ininya langkah-langkahnya sama dengan 0,5, cuman bedanya ya tadi pengalinya saja. Oke, itu tentang persamaan diferensial dengan menggunakan metode Euler. Terima kasih untuk hari ini. Kita selesai di persamaan diferensial metode Euler. Nanti setelah video ini akan ada video berikutnya. Tetapi Ibu sharekan baru besok ya. Dan tugas minggu ini nanti tolong dicek aja di Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum, selamat belajar.